Bab 251 yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah bulimi. Aura Wang Qiwer tiba-tiba berubah ketika dia memutar pinggangnya karena pukulan itu, dan Huo Yuhao merasa seolah-olah dia benar-benar menghadapi naga emas yang sebenarnya pada saat itu. Tinju besar tiba di depannya, didorong oleh kekuatan besar yang tak tertandingi dan menakutkan. Ini adalah pukulan Wang Qiwer. Tingginya hampir sama. Kerangka Wang Qiwer panjang dan ramping, dan tinjunya benar-benar menutupi Huo Yuhao, bahkan untuk sementara waktu menghilangkan Snowy Dance of Ultimate Ace-nya. Kekuatan domain Huo Yuhao bahkan tidak bisa menyembunyikan tubuhnya pada saat itu. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya Wang Qiwer pada saat ini. Empress Ice Huo Yuhao, urat bahkan merasa sedikit tertahan dari kekuatan drakonik yang hebat itu, seolah-olah itu ditekan dalam tubuhnya dan dia tidak punya cara untuk melepaskannya. Tinju itu bahkan belum sampai kepadanya, tetapi dia sudah merasa seolah-olah tubuhnya akan terlepas dari tekanan besar itu. Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Mata Huo Yuhao mulai berbinar di bawah semua tekanan itu. Kemampuannya biasanya semakin eksplosif dan ganas ketika dia menghadapi tekanan besar. Bahkan Wang Qiwer tidak mengharapkan Huo Yuhao untuk menanggapi dengan cara ini dalam keadaan seperti ini. Dia bahkan tidak bisa menghindari serangannya, itu tidak mungkin. Dia menghindari telapak tangan kanan Huo Yuhao ketika dia memutar tubuhnya dan meninju, tetapi kekuatan gravitasi yang sangat besar muncul dari pusat kepalan tangan Huo Yuhao pada saat ini. Lengan kanannya bergetar pada saat yang sama, dan bahunya terkilir begitu saja, membuat lengannya beberapa inci lebih panjang. Huo Yuhao ingin mengandalkan perbedaan menit itu untuk menyerang Wang Qiwer sebelum dia bisa memukulnya. Wang Qiwer memberikan semuanya dalam pukulan ini. Dia sama dominannya dengan dirinya, dan gaya gravitasi kepalan tangan kanan Huo Yuhao kuat, tapi itu tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Namun, tujuan Huo Yuhao bukan untuk menggunakan naga pengambilan bangau pengontrol untuk menarik Wang Qiwer. Dia ingin menggunakan kekuatan isap sehingga tinjunya bisa mendarat di tubuhnya sebelum tinjunya bisa meraihnya. Kekuatan hisap dan dislokasi diselesaikan dengan mulus. Dia mengangkat tangan kirinya pada saat yang sama dan menjaga dadanya dengan telapak tangannya. Pukulan keras. Lengan kanan terkilir Huo Yuhao akhirnya satu langkah di depan. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan detail kecil dalam situasi yang begitu mengerikan. Telapak tangan kanannya yang ditarik ke depan oleh Capturing Dragon Controlling Crane menyentuh dada Wang Qiwer di sisi kirinya. Aura Wang Qiwer telah dinaikkan ke kondisi puncaknya, tapi tubuhnya sekarang bergetar kuat, dan auranya langsung jatuh ketika seluruh tubuhnya membeku. The Empress, Palem, Gletser tanpa salju. Ya, telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya dan mengambang itu mewujudkan serangan Snow Empress yang paling kuat. Wang Qiwer masih terlalu ceroboh setelah dia menipu Huo Yuhao. Dia tidak menyangka Huo Yuhao bisa melepaskan pundaknya sesuka hati. Dia tidak menyangka dia akan menarik telapak tangannya ke depan dengan metode yang unik, dan dia tidak menyangka bahwa serangan telapak tangannya akan mengandung efek seperti itu. Ini sangat goyang, adalah reaksi pertama Huo Yuhao sebelum dia dilemparkan ke udara. Ledakan. Tinju kanan Wang Qiwer yang berat menghantam telapak tangan kiri Huo Yuhao sebelum membanting ke dadanya dan mengirimnya terbang 100 meter ke kejauhan. Domain es Ultimate Huo Yuhao segera diusir pada saat yang sama. Ledakan. Huo Yuhao jatuh dengan keras ke tanah, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Dia menyadari keterkejutannya bahwa tinju Wang Qiwer yang tampaknya menakutkan mengandung lebih banyak kekuatan pendorong daripada dampak ledakan, yang berarti dia menunjukkan belas kasihan padanya. Jika dia tidak menahan diri, tinjunya masih akan melemah oleh Gletser tanpa salju miliknya, tetapi dia masih akan melukainya dengan kejam. Dia akan memuntahkan beberapa suap darah, dan beberapa tulang akan patah. Huo Yuhao masih akan menang, tetapi dia harus membayar mahal untuk kemenangan itu. Kepingan salju menghilang, dan tubuh Wang Qiwer terungkap. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Wajahnya sehitam mungkin,
dan tidak ada yang tahu apakah itu karena dia telah diserang oleh gletser tanpa salju Huo Yuhao, atau karena seseorang secara tidak sengaja menyentuh salah satu bagian sensitifnya. Ahem, ahem. Huo Yuhao berdiri saat dia mengusap dadanya. Yan Shaoze melihat ke atas, dan matanya menunjukkan keraguan. Bahkan dia tidak bisa menentukan siapa yang telah memenangkan ronde ini dengan Snowy Dance of Ultimate Ice yang menghalangi visinya. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Saya menang. Saya membekukannya." Dia bahkan tidak bisa diganggu dengan mengatur napasnya saat dia berbicara, dan dia dengan cepat berjalan menuju Wang Qiwer. "Apakah kamu bercanda?" Gletser tanpa salju mendarat langsung di dadanya. Jantungnya akan membeku dalam sekejap tak peduli sekuat apapun dia. Hidupnya akan dalam bahaya jika aku tidak membantunya. Huo Yuhao berjalan cepat ke Wang Qiwer. Dia menemukan bahwa Wang Qiwer tidak kehilangan kesadaran. Paling tidak, matanya masih mengalir dengan permusuhan yang tajam dan kemarahan yang mematikan, tetapi dia hanya berdiri di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara alami tidak bisa bergerak karena hatinya membeku. Setiap upaya bergerak di sekitar akan menyebabkan pembuluh darahnya meledak, dan dia akan mati. Huo Yuhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengacau. Dia menyadari betapa terkejutnya dia telah membekukan hati Wang Qiwer. Yang berarti dia harus mulai dari hatinya ketika menarik dinginnya Snowless Glacier. Itu juga berarti, apa yang saya lakukan? Semua orang melihat. Apakah saya hanya naik dan menggosok beberapa kali? Itu tidak terlalu tepat. Ini jelas bukan waktu untuk kontemplasi. Dia meraih lengan kanannya dengan tangan kiri dan memperbaiki lengannya yang terkilir sebelum mengambil botol susu kelas 6 dan dengan cepat menyerap kekuatan jiwa darinya. Dia memaksakan senyum ketika dia berkata kepada Wang Qiwer, "Saya tidak bermaksud untuk itu terjadi. Kamu sepertinya akan membunuhku, jadi aku harus menggunakan semua yang kumiliki. Selain itu, saya tidak berpikir itu akan terjadi secara kebetulan. Itu darurat, jadi kau bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa setelah ini. Kenapa kamu tidak menutup mata saja? Saya akan mulai menyembuhkan Anda. Saya sangat khawatir, dan itu adalah tugas saya untuk membantu Anda. Jadi saya hanya menyembuhkan Anda. Saya tidak bermaksud hal lain." Kepingan salju muncul sekali lagi ketika dia berbicara. Namun, itu bukan Snowy Dance of Ultimate Ice lagi, itu hanya permaisuri dingin. Wanita salju mungil bersinar dengan cahaya keemasan-keemasan saat dia berkibar di belakang punggung Huo Yuhao. Dia menunjuk ke langit dengan jari kelingkingnya, dan butiran salju di sekitarnya segera mulai berdesir saat mereka menyelimuti tubuh Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Dia tidak berani menyembuhkan Wang Qiwer seperti itu di depan Wang Donger, jadi dia tidak punya pilihan selain memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Huo Yuhao pasti akan menjelaskan ini sebagai upaya untuk melindungi Wang Qiyu reputasi Huo Yuhao mencengkeram Wang Qiwer di pinggangnya saat kepingan salju menutupi mereka. Dia mengusir ledakan es sebelum dia menekan tangan kanannya di dada kirinya saat dia menggosok dengan lembut, dan dia secara bertahap menarik ganasnya Snowless Glacier dan dingin yang hebat. Dia sama sekali tidak memiliki pikiran tidak senonoh. Dia membeku. Itu masih goyang sebelum ini, tapi tiba-tiba terasa sekeras batu. Efek Snowless Glacier sangat kuat, dan itu tidak mudah untuk ditarik seperti Ice Explosion. Ini terutama terjadi ketika itu mulai berpengaruh pada jantung, dan membawanya kembali adalah proses yang lambat dan bertahap. Huo Yuhao secara bertahap mulai merasakan bahwa darah di tubuh Wang Qiwer akhirnya mulai mengalir dan melembut. Fisiknya sangat hebat, dan jantungnya berhenti sebentar tidak akan mengancam hidupnya. Namun, ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, dan batu keras di tangannya perlahan menjadi roti kukus lembut dan kenyal. "Apakah kamu merasa lebih baik?" Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terdengar tenang, dan gerakannya mulai melambat. Dia menyadari bahwa ada sedikit tonjolan bergeser di bawah telapak tangannya.
Apakah itu bagus untuk disentuh? Wang Qiwer bergumam dengan dingin. Rasanya cukup baik setelah mencairkannya. Huo Yuhao dengan hati-hati mengalihkan tangannya, tetapi jawabannya tulus. Ah! Wang Qiwer berteriak di bagian atas suaranya. Huo Yuhao. Kakinya terayun di udara seperti cambuk. Huo Yuhao melesat di udara seperti bola meriam. Dia sepertinya terbang sedikit lebih jauh daripada yang dia lakukan sebelumnya. Kepingan salju menghilang. Wanita salju mungil itu masih melayang di udara, dan dia tampak sedikit bingung. Matanya mengikuti tubuh Huo Yuhao di udara, dan baru kemudian dia berbalik dan buru-buru mengejarnya. Wang Qiwer hanya berdiri di sana, tubuhnya yang mempesona bergetar ketika air mata mengalir di matanya. Dia menjerit sekali lagi, yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggertakku. Dia menanamkan kaki kanannya di tanah setelah seru ini, dan dia membuat kawah lain di arena duel jiwa sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir emas saat dia menghilang dalam sekejap. Huo Yuhao terlempar dari tendangan itu ke tempat yang tidak jauh dari teman-temannya. Tendangan Wang Qiwer tidak terkontrol seperti sebelumnya, dan meskipun lengan Huo Yuhao berhasil memblokirnya tepat waktu, dia ditendang sampai dia tidak bisa mengambil nafas berikutnya, dan matanya menjadi hitam saat dia pingsan dan pingsan. Tanah begitu saja. Diam. Seluruh bidang itu sunyi. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang ketika mereka mendengar Wang Qiwer hampir berseru histeris. Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah menggertakku. Apa yang dia lakukan padanya? Yuhao. Wang Donger melesat maju dan datang di samping Huo Yuhao. Dia tidak menyentuh tubuhnya, tetapi menggenggam tangannya dan memeriksa kondisi dan vitalnya. Tendangan Wang Qiwer berat, tapi dia tidak berusaha membunuhnya. Huo Yuhao baru saja pingsan di tanah, dan dia tidak terluka parah. Yan Shaoze sedikit terdiam dengan hasil ini, dan dia dengan cepat datang sebelum Huo Yuhao. Bagaimana itu? Apakah dia baik-baik saja? Ekspresi Wang Donger setenang biasanya. Dia baik-baik saja. Dampaknya terlalu kuat, dan dia pingsan karena tumbukan yang tiba-tiba. Dia harus pulih setelah beristirahat sebentar. Yan Shaoze memiringkan kepalanya dan berkata, latihan pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Kalian bisa membawanya kembali untuk beristirahat sekarang. Iya nih. Terima kasih, Din Yan. Wang Donger mulai mengangkat Huo Yuhao di atas bahunya. Bei Bei, Su Sanxi, dan He Kaitu ingin membantu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menolak mereka semua. Huo Yuhao digantung di punggungnya, tangannya secara alami menggantung kendur di depannya. Wang Donger menggertakkan giginya dan melangkah keluar dari arena duel jiwa dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mata cantiknya berangsur-angsur memerah hanya setelah dia pergi melalui gerbang utama Soul Dueling Arena. Air mata mulai mengalir di matanya saat pikiran tentang apa yang baru saja terjadi berputar di kepalanya terus-menerus. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi, dia telah berinteraksi dengan Wang Qiwer berkali-kali, dan kepribadian dingin Wang Qiwer memberi kesan kuat dan abadi kepada semua orang. Namun, Wang Qiwer tidak jauh dari dingin dan acuh itu, dan itu terutama ketika dia meneriakkan kata-kata terakhir itu. Wang Donger merasa seolah-olah ada palu yang berat menggedor dadanya. Yuhao, kamu. Air mata menetes di pipinya tanpa suara, dan Wang Donger mengambil langkahnya saat dia memeluk kaki Huo Yuhao dengan erat. Dia tidak ingin teman-temannya melihat sisi rapuhnya. Tidak peduli seberapa besar keyakinannya pada Huo Yuhao, dia telah melihat segalanya dengan matanya sendiri, dan itu hanya berarti dia tidak ada dalam hatinya jika dia masih tidak memiliki perasaan buruk tentang ini. Hanya karena dia terlalu berarti baginya sehingga sakit hatinya begitu kuat. Pikiran seorang gadis akan sangat berbeda dari seorang pria begitu pikirannya mulai masuk ke jalan buntu. Wang Donger merasa seolah-olah bukan tidak mungkin Huo Yuhao memiliki perasaan pada Wang Qiwer. Pada akhirnya, Wang Qiwer tampak lebih seperti Dewi Cahaya daripada dia, dan Wang Qiwer tidak kalah dengan dia dalam hal penampilan, figur, atau kemampuan.
Wang Donger tidak memiliki keunggulan dibandingkan Wang Qiwer kecuali untuk waktu yang dia habiskan bersama dengannya. Wang Donger sangat percaya bahwa Huo Yuhao menyukainya. Namun, itu tidak berarti dia tidak bisa menyukai orang lain pada saat yang sama. Paman keduanya mengatakan sebelumnya bahwa pria pada umumnya mampu memiliki kasih sayang yang murah hati. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Saya harus menjadi satu-satunya orang di hati kekasih saya. Dia mulai terisak-isak bahkan lebih tak terkendali saat dia terus berpikir ke arah ini. Tidak mungkin dia bisa menerima berbagi kekasih dengan orang lain. Huo Yuhao masih tidak sadarkan diri, atau, jika dia tahu apa yang dipikirkan Wang Donger, dia akan mengatakannya dengan putus asa, sayangku, kamu terlalu banyak berpikir. Wang Donger membawa Huo Yuhao kembali ke paviliun Dewa Laut sebelum dia menempatkannya di tempat tidur. Dia melepas pakaian luarnya dan membantunya membersihkan wajahnya, dan merawatnya agar dia bisa tidur lebih nyaman. Wang Donger mengambil kursi dan duduk diam di sampingnya. Air matanya tidak lagi mengalir, tetapi ekspresinya masih gelap seperti biasa, dan gambar Huo Yuhao berinteraksi dengan Wang Qiwer bergema terus-menerus dalam benaknya. Hati Wang Donger menjadi semakin bingung dan tidak teratur semakin dia memikirkannya, karena dia yakin bahwa Wang Qiwer memandang Huo Yuhao secara drastis berbeda dari bagaimana dia memandang orang lain. Meskipun matanya tidak bisa digambarkan sebagai bergairah, setidaknya mereka tidak sedingin biasanya. Dia teringat ketika dia menemukan mereka di dalam hutan Great Stardo, dan ketika Wang Qiwer berbaring di paha Huo Yuhao. Apakah mereka mengembangkan perasaan sejati satu sama lain melalui penderitaan? Dia tidak terlalu memikirkannya karena dia memilih untuk percaya padanya. Tapi bagaimana dengan hari ini? Apa maksud Wang Qiwer ketika dia berseru seperti itu? Mengapa Huo Yuhao memilih untuk menyembunyikan mereka dengan melepaskan domainnya sekali lagi? Apa yang terjadi di antara mereka ketika dia melakukan itu? Wajah Wang Donger menjadi pucat saat dia terus berpikir. Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar tenggelam dalam dunia spiritualnya. Tendangan brutal. Saya hanya ingin menyelamatkannya. Pikiran Huo Yuhao penuh dengan kesal dan frustrasi. Dia tidak tidur terlalu lama setelah pingsan. Namun, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara langsung ketika dia bangun, dan dia menyadari dengan terkejut bahwa kesadarannya telah memasuki laut spiritualnya. Luasnya lautan spiritualnya jauh lebih besar dari sebelumnya, laut spiritualnya yang tak terbatas begitu derasnya gelombang pasang di sekitarnya, sementara kekuatan spiritual yang lebat tersebar seperti arus. Dia juga menunjukkan belas kasihan ketika dia bertarung dengan Wang Qiwer. Kalau tidak, hasilnya akan sangat berbeda jika dia menggunakan mata takdirnya dengan semua kemampuan mengendalikannya di awal. Dia tidak tahu kapan dia benar-benar bisa bangun. Qiwer, Qiwer, kenapa kamu harus berteriak seperti itu? Teriakanmu akan membuatku kesulitan besar. Huo Yuhao tidak tahu bahwa Wang Donger berpikir ke semua arah yang salah, tetapi dia benar-benar yakin bahwa semua orang akan salah paham karena seruannya. Lebih penting lagi, dia benar-benar menyentuh suatu tempat yang tidak seharusnya dia sentuh, dan dia tidak bisa menyalahkan Wang Qiwer untuk itu. Saya telah dianiaya. Huo Yuhao berteriak di bagian atas paru-parunya di dalam laut spiritualnya. Dia benar-benar tidak bermaksud hal itu terjadi. Dia merasakan tekanan yang sangat besar darinya, karena Wang Qiwer adalah orang terkuat yang pernah dia hadapi di antara orang-orang yang seusia dengannya. Bei Bei dan Su Sanxi juga kuat, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda dari gaya Wang Qiwer. Wang Qiwer adalah tipe orang untuk mencapai kemenangan dengan satu serangan, seperti ketika dia bertarung dengan Ji Juechen. Betapa berbedanya mereka berdua. Alasan mengapa dia ketakutan adalah karena kekuatan ledakannya. Kekuatan ofensif yang menakutkan dihasilkan dari tabrakan setelah serangan ledakannya membuat Huo Yuhao mati rasa hanya memikirkannya. Ini bukan sensasi yang bisa diberikan Bei Bei atau Su Sanxi padanya. Dia tidak tahu seperti apa sikap Wang Qiwer terhadapnya selama pertempuran ini.
Dia telah menyelamatkannya pada menit terakhir di dalam hutan bintang besar Do, dan Huo Yuhao tidak bisa mengembangkan pikiran negatif tentangnya apapun yang terjadi, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Ini adalah alasan dia memutuskan untuk menggilingnya dengan wilayah kekuasaannya, sehingga tak satu pun dari mereka akan terluka tidak peduli siapa yang muncul sebagai pemenang. Dia tidak pernah berharap Wang Qiwer meletus dengan cara itu, dan contoh kemarahan yang meledak-ledak itu membuat Huo Yuhao merasa seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Adalah insting baginya untuk memberikan semua yang dimilikinya dalam keadaan seperti itu, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja menyentuh hati Wang Qiwer dengan gletser tanpa salju. Ini adalah kesalahpahaman pahit. Gletser tanpa salju itu sangat kuat begitu berpengaruh pada target Huo Yuhao. Jika Huo Yuhao tidak menyelamatkannya, Wang Qiwer akan melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya, dan dia tidak bisa membuang satu detik. Jadi, dia telah menyelamatkannya, tetapi perbuatan itu membawa masalah besar pada dirinya sendiri. Tapi pilihan apa lagi yang dia punya? Tendangan terbang Wang Qiwer membuat Huo Yuhao merasa sangat sedih, dan alasan sebenarnya mengapa dia pingsan adalah karena apa yang dia berteriak. Hampir tidak ada cara baginya untuk memperbaiki kesalahpahaman ini. Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada Dong'er? Huo Yuhao menatap lautan spiritual yang luas di hadapannya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah saya harus mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Dong'er, bahwa saya menyentuh Wang Qiwer di suatu tempat yang seharusnya tidak saya miliki? Kalau begitu, bukankah Dong'er akan marah? Namun, bagaimana lagi saya menjelaskannya jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya? Tindakan keterlaluan apa yang telah kamu lakukan sekarang, bajingan? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Sebuah suara malas tiba-tiba terdengar dari segala arah pada saat itu. Kerut melankolis Huo Yuhao segera membeku ketika dia mendengar suara ini. Pada saat berikutnya, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dari matanya. Saudara Skydream, di mana kamu? Dia melompat berdiri, dan mengendalikan kesadarannya untuk membentuk tubuh ketika dia terbang ke ruang di atas laut spiritualnya. Dia tidak peduli tentang hal lain karena dia berteriak sekeras yang dia bisa. Iya nih, suara malas itu milik Skydream Ichewom. Skydream dan Ichewom dan Permaisuri Es telah berhibernasi sejak Permaisuri Salju memasuki keadaan polaritas pada hari itu, mengirim lautan spiritual Huo Yuhao ke dalam kekacauan, dan memaksa Electrolux untuk membakar akal ilahinya sendiri untuk menyelamatkan yang lain. Sudah lama berlalu sejak itu, dan dia belum mendengar apapun dari mereka. Huo Yuhao telah berusaha membangunkan mereka berkali-kali. Namun, dia tidak bisa merasakan aura Ice Empress dan Skydream Ichewom di dalam laut spiritualnya lagi. Kesedihan dan kesedihan awalnya segera menghilang ketika dia mendengar suara Skydream pada saat ini. Skydream bukan hanya teman dan teman baginya, Ichewom juga penyelamatnya, dan dia tidak akan berada di sini hari ini jika dia tidak bergabung dengan Skydream Ichewom saat itu. Jiwa bela dirinya menjadi semakin kuat dengan bantuan Skydream, dan ia telah memperoleh keterampilan jiwa 4 juta tahun dan jiwa bela diri kedua, yang memungkinkannya untuk bergabung dengan Permaisuri Es dan Permaisuri Salju sesudahnya. Posisi Skydream di hati Huo Yuhao sangat tinggi dan dihormati. Dia benar-benar memperlakukan Skydream seperti saudaranya sendiri. Skydream benar-benar mengubah nasibnya, meskipun Ichewom itu agak terlalu malas. Hehe, aku masih hidup, mengapa kamu menangis? Suara Skydream diwarnai dengan emosi yang dalam. Bintik-bintik cahaya keemasan berangsur-angsur naik dari laut spiritual Huo Yuhao segera setelah itu, dan bergabung untuk membentuk kerangka Skydream sekali lagi. Namun, lingkaran emas di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Huo Yuhao hanya menyadari bahwa wajah yang telah disulap dengan kesadarannya mengalir dengan air mata ketika Skydream menyebutkannya. Huo Yuhao terbang di hadapan Skydream Ichewom dalam sekejap,
dan membuka lengannya lebar-lebar sebelum memeluk tubuh gemuk itu sementara dia bersandar dengan kuat pada kerangka yang besar tapi lembut. Brother Skydream, guru Electrolux telah. Huo Yuhao mulai menangis ketika dia memikirkan semua hal malang yang telah terjadi. Skydream menghela nafas dan berkata, aku tahu. Electrolux benar-benar manusia yang patut kita hormati. Permaisuri Es dan saya pikir dia akan memanfaatkan kekuatan kami untuk menyelesaikan ritual itu saat itu, tetapi siapa yang bisa berharap bahwa dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri pada akhirnya. Dialah yang menyelamatkan kita semua. Skydream Ichewon juga mulai meratap dan mendesah dengan putus asa dan penyesalan pada saat ini. Huo Yuhao terisak cukup lama sebelum dia pulih. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana kabarmu, saudara Skydream? Anda seharusnya baik-baik saja sekarang. Lingkaran di sekitar tubuh Anda. Wajah manusia muncul di kepala Skydream, dan dia membuat ekspresi putus asa seperti manusia. Aku sudah menyatu sepenuhnya denganmu. Meskipun asal spiritual saya masih tersegel, itu telah sepenuhnya tenggelam ke laut spiritual Anda. Tubuh ini adalah yang tersisa, dan ini hanya proyeksi dari kesadaran saya. Lebih tepatnya, saya hanya seorang tamu yang tinggal di tubuh Anda pada saat ini, dan Anda dapat mengusir saya kapan saja Anda inginkan jika Anda menginginkannya. Tentu saja, itu juga berarti sudah berakhir bagiku jika itu terjadi. Huo Yuhao menjawab dengan marah, tidak bisakah kamu membuat spekulasi hipotetis? Itu tidak akan pernah terjadi. Skydream terkekeh dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tidak berpikir saya akan mati bahkan jika saya meninggalkan laut spiritual Anda sekarang. Ritual Electrolux benar-benar ajaib, dan itu membuat transformasi tertentu untuk permaisuri Es dan saya. Transformasi. Huo Yuhao menatapnya dengan tatapan bingung. Skydream menegurnya, apakah kamu sudah menjadi bodoh? Roh. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa permaisuri Es dan saya tidak menyatukan kekuatan kami dan jejak spiritual kami dengan Anda? Yang benar adalah bahwa kami menyelesaikan segel roh hari itu juga. Namun, kami berbeda dari permaisuri salju dengan cara proses kami bahkan lebih berhasil. Alasannya adalah karena kita sudah lama bersatu, dan kita sudah menjadi bagian darimu. Mata Huo Yuhao melebar dan rahangnya menjadi kendur. Brother Skydream, apakah Anda mengatakan bahwa Anda juga telah menjadi roh saya? Apakah itu berarti Anda dapat meninggalkan tubuh saya untuk bertarung? Skydream terkekeh dan berkata, aku tidak pandai bertarung, meskipun aku bisa berjalan-jalan di luar. Saya belum sepenuhnya semangat Anda, dan saya hanya akan menjadi satu setelah tingkat pertobatan tertentu. Untungnya, saya cukup pintar saat itu untuk membiarkan Anda menyerap imitasi. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melepaskan jiwa bela diri Anda ketika saya sepenuhnya berubah menjadi roh Anda. Sebuah pemikiran terlintas di benak Huo Yuhao dan dia berkata, apakah itu karena cincin jiwa yang Anda lekatkan pada tubuh saya akan berbeda dari situasi normal setelah Anda berubah menjadi roh jutaan tahun? Skydream mengangguk dan berkata, aku tidak memiliki cincin jiwa untukmu, karena cincin jiwaku telah lama menjadi bagian dari tubuhmu. Namun, begitu saya berubah menjadi roh, cincin jiwa juga akan berubah sampai batas tertentu. Ini akan berbeda dari roh Ratu Salju. Tidak ada cara bagi saya untuk mengetahui seperti apa bentuknya, tetapi Anda akan mengetahui kapan itu terjadi. Huo Yuhao berkata, apalagi yang perlu dilakukan sebelum Anda dapat berubah menjadi roh? Apakah Anda ingin menjadi roh, Skydream? Tolong jangan memaksakan dirimu jika kamu tidak menginginkan itu. Wajah manusia yang disihir Skydream membuat wajah kesal ketika dia berkata, tentu saja aku tahu, dasar idiot. Aku tidak akan pernah bisa keluar jika aku tetap seperti ini, dan aku hanya bisa tinggal di dalam dirimu. Saya akhirnya bisa keluar dari sini ketika saya menjadi roh. Kenangan dan kecerdasan saya terpelihara selama ritual itu saat itu. Saya sangat ingin menjadi roh.
Tidak ada banyak yang akan terjadi pada Anda ketika saya menjadi roh, karena saya tidak mahir berkelahi sejak awal. Yang paling bisa saya lakukan adalah membantu Anda menggunakan beberapa kemampuan yang telah saya berikan saat diperlukan. Ritualnya sederhana, yang harus Anda lakukan adalah menandatangani fakta dan itu akan dilakukan. Huo Yuhao tertawa dan berkata, saya tidak akan begitu sopan lagi, kalau begitu. Namun, guru mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat mengasimilasi terlalu banyak roh, karena itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual saya. Anda tidak akan mengisap saya kering, kan? Skydream menjawab dengan marah, mengapa saya memilih orang bodoh seperti Anda bertahun-tahun yang lalu? Saya sudah mengatakan bahwa ritual telah selesai, dan yang tersisa hanyalah fakta. Segala sesuatu yang perlu diserap sudah diserap. Lebih jauh lagi, situasiku dan situasi Ice Empress berbeda dari Snow Empress, karena kami adalah orang pertama yang menyatu denganmu. Ini adalah alasan mengapa kami menyelesaikan fusi sejak lama, dan kami telah menyediakan kekuatan spiritual kami sendiri untuk diintegrasikan ke dalam milik Anda, jadi kami tidak membutuhkan kekuatan spiritual Anda lagi. Kalau tidak, kami akan memisahkan roh Anda menjadi potongan-potongan ketika Anda menyatu dengan Snow Empress saat itu. Cepat sekarang, beri aku fakta itu, jadi aku bisa pergi keluar dan menjelajahi dunia. Huo Yuhao tidak akan menolak permintaan Skydream, dan segera mulai mengucapkan mantra penyegelan fakta yang diberikan Electrolux kepadanya. Lautan spiritual Huo Yuhao yang lebat dan penuh gejolak secara bertahap mulai tenang selama mantranya. Skydream tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya melayang diam-diam di udara. Mata Huo Yuhao perlahan berubah keemasan saat dia mengangkat tangan kanannya, dan menggambar rune di langit terus-menerus yang melayang ke arah Skydream. Skydream secara bertahap menutup matanya. Kerangkanya yang sangat besar menjadi sedikit lebih kecil dengan setiap rune yang mendarat di tubuhnya. Kekuatan spiritual yang lembut mengalir ke seluruh tubuhnya, dan auranya perlahan-lahan mengalami transformasi mistis. Perasaan Huo Yuhao adalah yang paling akut, dan hal pertama yang dia rasakan adalah perpisahan. Skydream dipertobatkan ke roh bawahannya, dan itu berarti Skydream memisahkan dirinya dari asal rohaninya sendiri. Itu juga berarti bahwa Skydream secara resmi meninggalkan asal spiritualnya ke Huo Yuhao. Tubuh virtual Skydream Ichewom tumbuh lebih kecil, tetapi itu juga menjadi lebih material, dan energi hidupnya menjadi semakin padat. Dua harta karun Skydream Ichewom adalah asal spiritualnya yang telah dianugerahkannya pada Huo Yuhao, dan jejak hidupnya berasal dari energi kehidupan bernilai jutaan tahun. Pada saat ini, jejak hidupnya berasal seperti sedang terbangun saat fakta mulai berlaku. Dia terus-menerus melepaskan sejumlah besar energi kehidupan, yang terus-menerus menyatu dengan Huo Yuhao. Riak-riak itu secara bertahap membuat tubuh Skydream bahkan lebih solid dan material. Huo Yuhao akhirnya merilis rune terakhir dengan sukses, dan fakta itu selesai. Kerangka Skydream telah menjadi cukup kecil untuk muat di atas telapak tangan, dan dia tiba-tiba melonjak ke langit sebagai seberkas cahaya putih. Mata emasnya yang kecil dipenuhi dengan kegembiraan. Ada bekas emas di dahinya, tampak seperti mata vertikal. Itu adalah fakta yang mengikatnya pada Huo Yuhao. Seperti yang dikatakan Skydream sebelumnya, ada keretakan besar antara menyelesaikan proses dengan Snow Empress saat itu dan menyelesaikan proses dengan Skydream pada saat ini. Huo Yuhao tidak merasakan gelombang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwanya yang tidak normal. Fakta sudah selesai. Skydream secara resmi menjadi roh Huo Yuhao sejak saat ini dan seterusnya. Roh kedua Huo Yuhao. Suara mendesing. Tubuh Skydream melintas dan menghilang di dalam lautan spiritual Huo Yuhao begitu saja. Kesadaran Huo Yuhao kembali ke tubuh fisiknya, dan dia tanpa sadar membuka matanya. Di luar sudah benar-benar gelap, Wang Donger sudah pergi, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu. Kursi tempat Wang Donger duduk ketika dia mengawasinya masih di samping tempat tidurnya.
Wang Donger telah pergi ketika langit berubah gelap. Huo Yuhao masih tertidur, tetapi tanda vitalnya telah kembali normal, dan semuanya tampak baik-baik saja. Wang Donger tidak tahu bagaimana menghadapinya ketika dia bangun, jadi dia memilih untuk melarikan diri dari masalah ini. Dari sudut pandangnya, semuanya mungkin berbeda ketika dia bangun keesokan paginya, atau semua orang akan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mungkin Huo Yuhao akan memberinya penjelasan yang masuk akal. Kesedihan dan kesedihan melelahkan, dan Wang Donger jatuh tertidur begitu dia kembali ke kamarnya. Kakak Skydream, Huo Yuhao dengan cepat duduk di tempat tidurnya dan memanggil dengan lembut. Hehe, kamu tidak dapat menemukan saya, kamu tidak dapat menemukan saya. Suara Skydream terdengar dalam pikiran Huo Yuhao. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, apakah kamu lupa deteksi spiritual yang kamu berikan padaku? Dia mengaktifkan deteksi spiritual sekaligus dan mengamati seluruh ruangan. Kau curang. Suara Skydream yang putus asa dan tidak percaya bisa terdengar sekali lagi. Huo Yuhao akhirnya menemukannya menggunakan deteksi spiritual. Skydream ada di tubuhnya, tetapi tersembunyi di lipatan pakaiannya. Dia mengangkat Skydream dari lipatan bajunya. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat penampilan Skydream Ichewon. Skydream seperti versi miniatur absolut dari tubuhnya yang dulu. Panjangnya sedikit lebih dari 6 inci, dan hanya setebal jari kelingking. Seluruh tubuhnya tembus cahaya, seperti batu giok putih, dan gerakannya yang halus mengeluarkan aroma yang samar. Kerangka Skydream sangat kecil, tetapi energi kehidupan yang dia lepaskan memberi Huo Yuhao perasaan bahwa dia telah mendapatkan sepotong emas kehidupan. Mata emas Skydream yang kecil itu bagaikan berlian kuning di langit malam saat mereka bersinar cemerlang. Skydream, mengapa aku merasa rohmu berbeda dari roh permaisuri salju? Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Skydream Ichewon menjawab dengan bangga, tentu saja. Jangan lupa, saya adalah 1.000.000 tahun jiwa, dan saya menyatu dengan tubuh Anda sejak lama. Saya telah mempertahankan kecerdasan saya secara keseluruhan, dan sekarang saya adalah entitas yang independen, sementara saya tidak perlu menyerap kekuatan Anda untuk mempertahankan diri lagi. Ayo, ayo, ayo. Tubuh mungilnya mulai bergoyang di telapak tangan Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao tampak kaget ketika seberkas cahaya muncul dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan bergegas ke arah Skydream. Huo Yuhao akan melupakannya jika Skydream tidak menariknya keluar. Bukankah ini lapisan kulit yang Skydream telah tumpahkan setelah mereka menyatu di dalam Great Stardew Forest kembali pada hari itu? Mereka mengandalkan kulit ini untuk menahan permaisuri es sebelum mereka meyakinkannya untuk bergabung dengannya. Kulit gudang Skydream bersinar dengan cahaya putih yang samar, dan dengan lembut menutupi tubuhnya ketika dia terus menggeliat. Skydream membuka mulutnya dan menggigit bagian tengah kulit. Tubuhnya bersinar dengan lapisan tipis cahaya putih dan kemasan saat ia secara bertahap bergabung dengan kulit gudang. Cahaya pada kulit menjadi lebih kuat, dan mulai menyusut. Sama seperti apa yang terjadi pada Skydream di lautan spiritual Huo Yuhao. Kulit perlahan menempel dan menyatu dengan tubuh Skydream. Aku mengerti. Huo Yuhao tiba-tiba berseru, matanya selebar saat dia menatap Skydream Ichewon. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Skydream hampir mengalami reinkarnasi, dan itu berarti bahwa jejak kehidupan yang telah ia integrasikan ke dalam tubuh Huo Yuhao bertahun-tahun yang lalu diekstraksi untuk menyatu dengan kulit gudang Skydream dan membentuk Skydream Ichewon yang benar-benar baru. Skydream membuat dirinya sendiri sebagai tubuh yang baru, dan akan mampu bertahan secara mandiri bahkan jika dia tidak kembali ke tubuh Huo Yuhao. Dia bahkan bisa bertahan hidup dengan mudah di tempat yang jauh dari Huo Yuhao. Bagaimana ini mungkin? Kau menciptakan kehidupan, saudara Skydream. Huo Yuhao berseru dengan mata lebar dan rahang yang kendur. Kulit akhirnya berkurang sepenuhnya, dan menyatu mulus dengan Skydream.